Salam dalam kebajikan. Pemimpin dalam perspektif Konghucu. Tojin terkasih, kita sering mendengar pembahasan tentang kepemimpinan dalam berbagai sudut pandang. Dan kali ini saya akan membahas kepemimpinan dari sudut pandang Konghucu. Ada dua pertanyaan umum tentang kepemimpinan yang sering kita dengar, yaitu pertama, apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Yang kedua, benarkah bahwa kemampuan mempengaruhi atau menggerakkan orang menjadi hal yang paling dasar bagi seorang pemimpin? Terkait pertanyaan apakah pemimpin dilahirkan atau diciptakan, ada dua pendekatan atau teori terkait pemimpin dilahirkan atau diciptakan. Yang pertama adalah teori Treitevrecht atau yang mempercayai bahwa kemampuan memimpin seseorang bukanlah hasil belajar atau hasil latihan, melainkan bakat bawaan lahir. Jadi menurut teori ini, pemimpin dilahirkan, bukan diciptakan. Teori yang kedua adalah Style-Vroph. Teori ini mengatakan atau mempercayai bahwa kemampuan memimpin dapat dipelajari atau dilatih, bukan bakat bawaan lahir. Jadi menurut teori ini, pemimpin diciptakan, bukan dilahirkan. Senada dengan dua pendekatan tersebut, Konghucu menjelaskan tentang 3 tingkatan manusia terkait kebijaksanaan. Tersurat di dalam Chungyung 19 pasal 9. Ada orang yang sejak lahir sudah bijaksana. Ada yang karena belajar lalu bijaksana. Ada yang karena menanggung sengsara lalu bijaksana. Tetapi kebijaksanaan itu satu juga. Ada orang yang dengan tenang, tentram dapat menjalani. Ada yang karena melihat faedahnya lalu menjalani. Dan ada pula yang dengan susah payah memaksakan diri untuk menjalani. Tetapi hasilnya akan satu juga. Jadi, menurut Konghucu, tidak perlu dipersoalkan tentang apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan. Karena dilahirkan atau diciptakan, hasilnya akan satu juga. Tidak perlu dipersoalkan apakah seorang bijaksana itu dilahirkan atau diciptakan, karena hasilnya akan sama juga. Lebih dari itu, adalah tidak mungkin memisahkan kedua faktor yang sejatinya saling mempengaruhi. Meski dilahirkan sebagai pemimpin, jika tidak dibentuk, tidak dilatih, tentu tidak akan sempurna. Dan sebaliknya, dibentuk seperti apapun, jika Tuhan tidak memberikan kesempatan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Penjelasan lain terkait itu disampaikan oleh Meng Tze, tersurat di dalam Meng Tze jilid 2b pasal 1. Kesempatan yang diberikan Tuhan, kesempatan dalam hal ini diwakili dengan waktu. Artinya, semua orang diberikan waktu yang sama, 1 hari 24 jam. Jadi semua mempunyai kesempatan atau waktu yang sama. Selanjutnya, tinggal bagaimana orang mengelola waktu atau kesempatan yang dimilikinya itu. Menjadi berguna atau menjadi sia-sia tergantung bagaimana orang itu mengelola dan memanfaatkannya. Artinya, dengan waktu yang sama, orang bisa mendapatkan produktivitas, kualitas, dan nilai-nilai yang lebih banyak dari orang lain. Hal ini berkaitan juga dengan kemampuan orang menetapkan skala prioritas. Dalam Meng Tze jilid 2a pasal 1 tersurat, orang negeri Ci punya peribahasa, walaupun punya kecakapan dan kecerdikan, sesungguhnya tidak sebanding dengan orang yang dapat menggunakan kesempatan. Walaupun punya cangkul dan bajak, sesungguhnya tidak sebanding dengan orang yang dapat menggunakan musim. Maka ditegaskan oleh Meng Tze Tianse Purutili bahwa kesempatan yang diberikan Tuhan itu tidak sebanding dengan keuntungan keadaan tempat. Keuntungan keadaan tempat yang dimaksud dalam konteks ini adalah kemampuan mengelola atau pengelolaannya. Berarti berkaitan dengan kepandaian atau keahlian seseorang. Jadi kesempatan itu dari Tuhan dan pengelolaan itu dari manusianya. Kesempatan dari Tuhan selain berkaitan dengan waktu, juga berkaitan dengan masalah bakat dan potensi. Setiap orang diberikan waktu yang sama, dan setiap orang mempunyai bakat dan potensi sendiri-sendiri. Waktu, jika tidak dikelola dengan baik, akan sia-sia, dan bakat atau potensi sehebat apapun, tanpa pengelolaan atau pengembangan diri yang baik dari manusianya, tidak akan berarti apa-apa. Ini yang dimaksud dalam yin yang sebagai konsep saling mendukung,
yang satu waktu dari Tuhan, dan yang satu pengelolaan dari manusianya. Hanya dalam konteks ini jelas lebih tergantung dari usaha orang itu sendiri. Tuhan akan membantu sesuai dengan sifat benda atau manusianya. Dengan kata lain, tergantung usaha orangnya. Maka dikatakan, demikianlah Tuhan yang Maha Esa, menjadikan segenap wujud masing-masing dibantu sesuai dengan sifatnya. Kepada pohon yang bersemi dibantu tumbuh, dan kepada pohon yang condong akan dibantu roboh. Maka menjadi roboh untuk sesuatu yang condong, dan menjadi tumbuh untuk sesuatu yang bersemi adalah hukum alam. Maka menjadi roboh atau tumbuh, menjadi gagal atau sukses, menjadi hina atau mulia, sesungguhnya bukan Tuhan faktor utama yang menetapkan, tetapi karena pengkondisian dan usaha atau sifat dari manusianya. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu tergantung dari usaha orang itu sendiri. Jadi intinya bukan soal cerdas atau kurang cerdas, berbakat atau tidak berbakat, dilahirkan atau diciptakan, tetapi bagaimana ia menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan itu dan mengembangkan potensi bakat yang melekat di dalam dirinya. Tojin sekalian yang terkasih, terkait dengan pertanyaan apakah kemampuan mempengaruhi atau menggerakkan orang menjadi hal yang paling mendasar dan yang paling penting bagi seorang pemimpin, kemampuan mempengaruhi atau menggerakkan orang sering kita dengar sebagai unsur penting dalam kepemimpinan. Ini diperkuat dengan pendapat yang mengatakan bahwa pemimpin, leader, adalah orang yang mampu menggerakkan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Namun demikian, pendapat lain mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan kombinasi dua hal, strategi dan karakter. Dan jika ada yang harus memilih salah satunya, maka pilihlah karakter yang tanpa strategi. Ini menunjukkan bahwa karakter lebih penting daripada kemampuan tentang bagaimana mempengaruhi dan menggerakkan orang atau kemampuan strategi. Karakter yang baik menjadi hal yang lebih mendasar bagi seorang pemimpin. Berkaitan dengan spirit Konghucu, tegas dikatakan bahwa makna memimpin adalah meluruskan. Konghucu bersabda, makna memerintah ialah meluruskan. Bila kamu menjadi pelopor berbuat lurus, siapa berani berbuat tidak lurus? Tersurat di dalam Len I jilid 12 pasal 17. Kalau seseorang dapat meluruskan diri, apa sukar ya mengurus pemerintahan? Kalau tidak dapat meluruskan diri, bagaimanakah mungkin meluruskan orang lain? Tersurat juga di dalam Len I jilid 17 19. Kebajikan seorang pembesar, seorang pemimpin laksana angin, dan kebajikan seorang rakyat, seorang bawahan laksana rumput. Kemana angin bertiup, kesitulah rumput mengarah. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan itu harus menjadi pelopor berbuat lurus. Celu bertanya tentang kepemimpinan. Kung Ce menjawab, jadikanlah dirimu pelopor dalam berjerih payah melaksanakan tugas. Celu meminta penjelasan lebih lanjut. Kung Ce menjawab, pantang merasa capai. Tegas dikatakan makna memerintah adalah meluruskan. Jadilah pelopor berbuat lurus dan berjerih payah melaksanakan tugas. Ini menunjukkan bahwa harus ada keteladanan dari seorang pemimpin. Ada pernyataan yang mengatakan anak tidak melakukan yang mereka dengar dari orang tuanya, tetapi mereka akan melakukan apa yang dia lihat dilakukan oleh orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa memang keteladanan atau contoh itu lebih efektif untuk diikuti. Maka secara psikologi, orang lebih mengikuti contoh daripada aturan. Hal ini juga tegas dikatakan oleh Kung Ce tersurat di dalam kitab catatan kesusilaan. Bila pihak bawahan dalam melayani atasan tidak akan mengikuti apa yang mereka perintah, tetapi mengikuti apa yang mereka lakukan. Bila atasan menyukai sesuatu, maka bawahannya pasti berbuat lebih banyak. Maka yang menjadi atasan dalam menyukai atau membenci sesuatu tidak boleh tidak berhati-hati. Dengan demikian menjadi suri tauladan rakyat. Kung Ce bersabda,
Bila yang di atas menyukai cinta kasih, maka yang di bawah akan terpacu melakukan cinta kasih. Yang satu akan berusaha melewati, mendahului yang lain. Maka yang memimpin rakyat wajib mampu menegaskan cita, mengokohkan bimbingan, dan memuliakan cinta kasih kepada rakyat seperti mencintai anak sendiri. Dengan demikian, rakyat akan berupaya sungguh-sungguh menyukai atasannya. Tersurat di dalam kitab suci, di mana kebajikan sejati diamalkan, keempat penjuru negeri akan mematuhi. Tojin sekalian, demikian, semoga bermanfaat. Salam kebajikan, Wei Te Tong Tien.